Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, Bang Goden. Sebelum kita berdiskusi, kita ingin mendengarkan dulu pendapat dari masyarakat transportasi Indonesia. Kita sudah terhubung dengan presidiumnya, ada Sugeng Purnomo lewat saluran telepon. Pak Sugeng, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Apa kabar? Ya, Pak Sugeng, bagasi berbayar itu memberatkan penumpang dan ternyata juga membuat sejumlah penerbangan akhirnya batal karena penumpangnya kurang. Jadi ujung-ujungnya kelihatannya akan merugikan maskapai juga. Kalau MTI melihat bagasi berbayar ini, mending lebih baik dicabut saja atau ya memang harus dilakukan untuk menjaga airline tetap hidup. Bagaimana Pak Sugeng? Begini, saya kira ini hanya harga itu kan ditentukan oleh pasar, dipilih oleh pasar ya. Iya. Pemerintah maskapai menetapkan, kemudian pemerintah memutuskan, dan yang memilih masyarakat. Nah, apapun yang dilakukan regulator dan operator ketika mempengaruhi pilihan masyarakat, hasilnya tentunya kayak seperti yang kita lihat, malah rugi semuanya jadinya, kan gitu ya. Nah, lebih baik dinolkan dulu lah kalau sementara ini, gitu ya. Maksudnya dinolkan bagaimana, Pak? Dikembalikan aja normal, biar pelan-pelan. Ini kan masyarakat perlu sosialisasi. Oh. Ini yang tiba-tiba dadakan begini itu bukan membuat masyarakat kaget. Nah, ketika kaget lebih baik diam. Nah, ketika diam semua jadi rugi, kan gitu ya. Jadi maksudnya bagasi tetap tidak dikenakan biaya tambahan, begitu ya? Sementara bagasi tidak dikenakan tambahan dulu, sementara ya, sambil sosialisasinya berjalan. Nah, kemudian tapi juga di sosialisasi ini diberikan pemahaman kepada masyarakat. Anda ini yang bepergian kan orangnya, barangnya dibatasin saja, katakanlah 7 kilo ya. Itu kan normal orang karena bepergian dengan menggunakan pesawat itu sebetulnya kan perjalanan manusia, bukan perjalanan barang. Ya. Nah, itu saya kira sosialisasi sangat penting bagi masyarakat, jangan sampai semuanya serba terkaget-kaget. Pak Sugeng, sebetulnya kalau penyebabnya ini kenapa ya? Karena ada yang menduga bahwa sebetulnya maskapai itu sedang kesulitan karena berbagai komponen biaya penerbangan itu naik, aftur mahal, kemudian ada beberapa biaya lain. Kalau memang ini kemudian tidak bisa, bukankah nanti juga makin menyulitkan keuangan maskapai, Pak Sugeng? Nah, kita ingin melihat big picture-nya dulu kan ya, bahwa ceruk pasar ini sebenarnya cukup tinggi, apalagi pemerintah ingin menargetkan 20 juta wisatawan. Artinya kan barang yang akan diangkut kan begitu banyaknya ya. Nah, ini hitung-hitungan bisnisnya kemudian kan harus diterjemahkan ke bawah. Memang komponen biaya operasi itu 70% kalau tidak keliru komponennya US dollar. Artinya apa? Sangat rentan dipengaruhi oleh kenaikan kurs. Contoh seperti sewa pesawat, kemudian bahan aftur, bahkan aftur Indonesia kan paling mahal, ini aneh ini. Kemudian spare part juga diambil dari Singapura, kemudian layanan ke bandar udaraan, semua sudah diprivatisasikan sehingga punya biaya masing-masing. Inilah semua menjadi beban. Tetapi kalau kita melihat ini, berapa sih biaya operasi satu pesawat, yang di sana ada tarif dasarnya itu ya, untuk menentukan tarif dasar seperti sewa pesawatnya, jenis pesawatnya, kemudian tarif jarak berapa jauh dan sebagainya. Itu kalau kita hitung kata rata-rata dari 1 jam penerbangan itu idealnya Jakarta-Jogja seumpama ya. Itu biaya operasi dan ini tergantung pesawatnya kurang lebih kan $1 juta atau 15 miliar gitu ya. 15 miliar kalau dibagi 200 penumpang andai kata penuh ya. Andai kata tidak penuh 100 penumpang aja udah 150.000. Mestinya kan masih ada space. Kenapa harus membebani ini? Membebani biaya bagasi gitu ya. Pak Sugeng, kalau ini sosialisasi sementara, itu seberapa sementara Pak kira-kira yang bisa ditoleransi? Nah, ini kan sebetulnya sosialisasi sudah dimulai. Tapi yang disayangkan dimulai dengan kejutan kan, gitu ya. Dimulai dengan kejutan ini sehingga terkejut, akhirnya fireback gitu. Kejutannya kembali lagi mengejutkan penerbangan sendiri karena sepi gitu. Jadi memang harus duduk bersama untuk membicarakan ini lagi begitu ya Pak Sugeng ya?
Saya kira menurut hemat saya seperti itu, betul. Dan agak aneh sebetulnya, Indonesia kan negara kepulauan ya. Yeah. Yang naik yang turun tarif mestinya yang antar pulau gitu, jangan yang di dalam pulau sendiri. Kalau dalam pulau tentunya ada persaingan dengan moda lain seperti jalan tol maupun kereta api gitu. Baik, terima kasih Pak Sugeng Purnomo untuk penjelasan Anda pagi ini. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi, terima kasih. Ya, di sini dilematis Bang Gaudens, karena menurut maskapai mereka sedang menanggung kenaikan biaya untuk penerbangan itu. Tadi disebutkan ada biaya aftur, ada biaya sewa pesawat. Bang Gaudens sudah katakan. Di sisi lain, akhirnya ternyata ketika bagasi berbayar itu diterapkan, malah penumpangnya berkurang signifikan. Jalan tengahnya apa? Ya, saya setuju dengan Pak Sugeng ya, bahwa kebijakan bagasi berbayar ini tanpa sosialisasi sebelumnya yang menimbulkan keterkejutan yang luar biasa di tengah masyarakat. Dan pada saat itu terjadi penolakan yang luar biasa juga. Dan tidak hanya masyarakat yang menolak, sejumlah asosiasi termasuk asosiasi pemerintahan kabupaten juga menolak bagasi berbayar. Mengapa ditolak bagasi berbayar? Karena dampaknya itu tidak hanya pada penumpang secara langsung, tetapi efeknya itu kan efek domino. Nah, kita tahu bahwa ketika orang berwisata, komponen transportasi itu mencapai 30%, 30-40%. Ketika bagasi juga harus berbayar, itu berarti menaikkan komposisi transportasi di dalam pengeluaran seseorang itu menjadi 80-90%. Oh ya? Kalau 80-90% untuk berpergian di dalam negeri itu lebih baik orang itu keluar negeri saja, toh pesawat ke Singapura misalnya, ke Singapura itu dengan 2,5 juta itu orang sudah bisa nyaman berada di sana dengan hotel. Tetapi di Indonesia ke Labuan Bajo, dari Jakarta Labuan Bajo sekitar 2,5 juta juga. Itu untuk terbangnya saja? Untuk terbangnya saja. Belum lagi penginapan di sana. Daripada ke Labuan Bajo orang lebih bagus ke Singapura. Nah, hal-hal seperti inilah yang tidak diperhitungkan dengan cermat ya. Dan mestinya masyarakat itu dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Sosialisasi itu kan sudah diperintahkan oleh pemerintah, CQ Menteri Perhubungan dilakukan dan sudah dilakukan, dan akhirnya saat kita berbicara ini kan aturan bagasi berbayar khususnya mungkin untuk grup Lion sudah berlaku ya Bang ya. Nah, pertanyaannya, sosialisasi seperti apa lagi yang bisa dilakukan, dan kalau tadi usulan Pak Sugeng di pending dulu penerapan bagasi berbayar ini, dasar hukumnya kan tidak ada, karena memang peraturan yang mengatur membolehkan untuk menerapkan bagasi berbayar itu memang ada. Ya, kurang bijak saja sih. Mestinya kan kalau sebelumnya itu berbayar itu sampai 20 kilo misalnya, ya diturunkan dulu sampai 15 kilo atau 10 kilo. Oh, bertahap begitu? Jangan serentak seperti sekarang ini. Itu berarti di dalam melakukan sosialisasi itu memang tidak tidak efektif gitu, apalagi argumentasinya yang tidak jelas ya. Apa itu Bang? Jadi ya tiba-tiba saja dikatakan bahwa sesuai dengan ketentuan perundangan dikenakan bagasi berbayar. Ketentuan perundangan itu kan sejak 2015 itu ketentuan perundangan. Kenapa bukan sejak 2015 dilakukan? Ini untuk penerbangan berbiaya rendah itu ya, low cost carrier itu ya? Pertanyaannya kenapa harus sekarang? Kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang? Kenapa tidak dari 2015? Karena peraturannya sudah ada sejak 2015. Kalau argumentasinya karena diperbolehkan undang-undang. Nah, mestinya dijelaskan mengapa harus dinaikkan. Karena Anda hanya bepergian, ya mestinya badan dan bawa pakaian secukupnya, tidak perlu membawa sebanyak-banyaknya, kan masih banyak cara-cara lain ya. Nah, itu cara yang bijak dan cerdas itu tidak dilakukan oleh penerbangan ini. Karena itu ya banyak sekali pemerintah daerah menjerit, banyak pengusaha yang menjerit, atau dengan kata lain, bagasi berbayar itu telah membunuh dunia pariwisata. Efeknya kepada pariwisata itu seberapa signifikan Bang? Ini kan penerapan bagasi berbayar ini kurang lebih baru 1 bulan ya? Yang dari sejumlah daerah itu dilaporkan dalam sebulan terakhir ini kunjungan wisata itu langsung turun ya. Langsung turun? Langsung turun dan signifikan turun ya? Sangat signifikan, dan mereka yang menjual oleh-oleh buah tangan itu juga cindera mata segala macam.